Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Armen Family. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya, Bapak Ibu, bagaimana kita nyaman di dalam pesawat ya selama penerbangan, terutama penerbangan jarak jauh. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya sangat senang traveling ya. Waktu saya tahun 2000, tahun 1990-an itu saya hampir setiap tahun, Bapak Ibu, saya traveling. Ini saya punya 3 paspor. Ada 3 paspor, maaf, ada 3 paspor ya. Saya punya ini 3 paspor, Bapak Ibu. Ini kenapa saya punya 3? Karena habis bikin baru lagi, habis bikin baru lagi. Jadi dan ini semua ya perjalanan saya ke luar negeri. Saya sangat senang traveling. Jadi saya punya 3 paspor. Karena paspor itu tiap dulu 5 tahun sekali harus ganti, Bapak Ibu. Habis ya. Nah, ini paspor saya. Dan ini paspor saya terakhir, Bapak Ibu. Waktu saya terakhir ini, saya 2019 saya bikin baru karena sempat habis pandemi. Ini paspor saya terbaru yang saya berangkat umroh, Bapak. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita nyaman di dalam pesawat kalau kita traveling. Jadi pertama, saya tuh selalu memakai pakaian-pakaian yang santai ya, karena kita akan terbang jauh. Jadi saya cerita ini, waktu saya umroh, saya tidak memakai sepatu, Bapak Ibu. Saya pakai sendal karet yang memang cukup rapi ya, sopan gitu. Saya pakai itu, pakai kaos kaki. Kemudian celananya itu saya pakai celana training yang seperti pokoknya yang longgar gitu, Bapak Ibu ya. Benar, baju pokoknya yang enak, yang nyaman, casual ya, tidak usah harus terlalu rapi. Sebenarnya pakai sarung tuh enak, Bapak Ibu, kalau kita traveling nih. Kita cerita kalau kita mau umroh nih. Jadi nanti selama di penerbangan ini kurang lebih kita kalau umroh itu kurang lebih 9 jam kalau dari Jakarta. Kalau di tempat lain ya tergantung ya. Kalau dari Aceh, dari Medan mungkin bisa kurang. Sementara dari Makassar bisa lebih dari 9 jam. Pesawat itu kalau kita orangnya sering beser atau sering ke belakang, sebaiknya minta duduknya di aisle, bahasa Inggrisnya di gang gitu, jangan di jendela. Kenapa? Karena nanti kita sebentar harus ke kamar mandi, Bapak Ibu. Jadi itu, saya begitu mau berangkat traveling jauh, saya pilih tempat yang duduknya seatnya yang di gang. Karena biasanya itu kan kalau pesawat besar ke luar negeri, jarak jauh itu pesawat besar itu konfigurasinya 3 di pinggir, 4 di tengah, dan 3 di pinggir, atau 3-3-3 gitu. Jadi kalau Bapak di tengah atau di pinggir, kalau Bapak mau ke belakang, Bapak harus melewati orang gitu. Jadi agak susah, Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu pilih yang di sebelah gang. Itu untuk tempat duduknya gitu. Jadi biar agak nyaman, Bapak Ibu. Nah, nanti di sana Bapak Ibu di pesawat, Bapak Ibu kan kalau 9 jam kita harus setiap 3 jam atau berapa gitu, Bapak Ibu berdiri. Makanya kalau saya di gang bisa berdiri, saya jalan-jalan, Bapak Ibu. Jalan-jalan supaya badan kita tidak kaku ya, karena kita duduk terus gitu. Nah, nanti juga kita ada senam kaki, Bapak Ibu. Kita goyang-goyangan kaki, kita puter-puter ya, kita lemesin kaki lah gitu, supaya kita enak di dalam pesawat gitu. Kedua, Bapak Ibu, saya sebelum traveling kalau jarak jauh ini,
Saya tidak makan berat. Kenapa? Saya menghindari untuk nanti ke kamar kecil ya, ke toilet, karena di dalam pesawat toiletnya sangat tidak nyaman, kecil ya Bapak Ibu. Jadi saya menghindari itu. Jadi saya cukup makan yang ringan. Tapi tergantung Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak masalah ya silakan aja gitu. Kalau saya kurang gitu. Saya banyak minum air putih gitu. Makan secukupnya. Karena kita kurang lebih kalau kita ibadah umroh atau haji itu 9 jam dari Jakarta. Kemudian Bapak Ibu nanti saya selalu menyiapkan itu botol kecil. Botol kecil itu saya botol kecil kosong ya. Buat apa Bapak Ibu? Buat kalau kita seandainya nanti mau buang air besar di dalam toilet di kamar di pesawat, Bapak Ibu bisa menampung air. Karena kita tidak bisa, mohon maaf ya, tidak bisa habis BAB cebok tuh nggak mudah, tidak ada selang, tidak ada. Jadi saya selalu pakai botol gitu. Saya isi air di botol dan saya gunakan untuk itu. Gitu. Jadi setelah selesai, kalau memang Bapak Ibu merasa tidak perlu lagi itu botol, bisa kita buang di situ, karena ada tempat sampahnya gitu di pesawat ya. Jadi itu selalu saya bawa Bapak Ibu. Botol kosong itu pertama mungkin isi, kemudian saya gunakan. Atau juga gelas kecil ya, pokoknya apapun yang bisa menampung air gitu. Nanti Bapak bisa, sebenarnya nanti di toilet itu ada wastafel ya. Itu bisa ditarik, jadi kita nyalain airnya itu tertampung di toilet, jadi kita isi air di situ, bisa air panas, air dingin, ya mungkin air hangat lah. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kalau seandainya Bapak Ibu perlu air, seandainya Bapak Ibu, mohon maaf BAB ya. Maka itu saya menghindari makan berat, supaya saya tidak BAB gitu Pak. Tapi kalau sudah harus terjadi apa boleh buat gitu, tapi saya sudah siap gitu ya. Kalau tisu semua ada di sana gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya nanti dalam pesawat, saya siapkan, kan ada handbag ya, ada yang buat saya taruh di atas, ada yang di handbag. Jadi yang buat di bawah itu udah saya taruh situ, misalnya obat atau minyak angin atau segala macam yang akan saya gunakan itu saya taruh di handbag, dan handbagnya saya taruh di bawah kursi. Jadi kita tidak harus naik ke atas atau ambil barang ke atas gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita jangan memakai pakaian yang terlalu ribet ya. Kalau saya itu santai aja. Saya tiap luar negeri itu santai. Jangan pakai jeans gitu. Pakai pakaian yang bebas gitu. Kalau umroh, saya tuh kemarin tuh malah pakai kayak gamis. Itu enak sebenarnya Bapak Ibu, itu enak sekali gitu, karena kita tidak ribet ya, luas gitu. Karena kita selama perjalanan ini duduk berjam-jam, jadi saya bilang saya tiap berapa jam saya berdiri, senam kaki juga. Dan Bapak Ibu, ada lagi ya tambahan saya, mohon maaf saya baru ingat. Kalau kita pergi ke Tanah Suci, itu ada perbedaan waktu 4 jam Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tiba di sana ada yang namanya itu jet lag. Jet lag itu perbedaan ini ya, waktu. Jadi untuk mengatasinya, itu juga saya dapat info waktu saya sering traveling itu di majalah di pesawat. Caranya salah satunya jamnya kita udah setting waktu di mana tempat kita akan tuju. Kan perbedaan 4 jam ya antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Jadi artinya kalau kita di sini di Indonesia jam 10, sementara di Saudi Arabia masih jam 6 pagi gitu. Jadi duluan kita, Pak. Jadi kalau kita sekarang nih, saya misalnya ke Saudi Arabia, saya akan mundurkan itu 4 jam. Nanti di dalam pesawat seolah-olah kita lihat jam, kita sudah sampai sesuai dengan ini. Itu salah satu yang saya baca Bapak Ibu. Karena kalau kita nanti jet lag ya agak capek ya, perbedaan waktu, ngantuk. Salah satu contoh, waktu pernah saya
pergi umroh pas bulan Ramadan. Kita sholat taraweh di situ, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Sampai saya sholat tuh di luar tuh, di bawah, supaya dingin, supaya nggak ngantuk. Karena kita sholat taraweh jam 8 di sana, itu di Jakarta jam 12 malam. Jadi Bapak mungkin lagi ngantuk-ngantuknya gitu. Itu hari pertama, hari kedua, biasa itu jet lag itu kita harus adaptasi ya. Nah, itu salah satu saya kira jam, dan Bapak harus beradaptasi ya dengan apa yang namanya jet lag gitu. Kemudian Bapak Ibu di dalam pesawat itu banyak minum, kalau bisa bergerak, kalau bisa istirahat gitu. Semoga nanti Bapak Ibu bisa nyaman ya. Apa yang saya sering alami ya, kalau saya sering traveling itu, saya tuh traveling itu waktu tahun 90 saya masih masih muda itu. Hampir setiap tahun saya pergi ke luar negeri. Hanya Afrika yang saya belum pernah datangi, selainnya saya sudah pernah kunjungi ya, alhamdulillah. Dan satu yang saya pengen kembali lagi itu Tanah Suci. Alhamdulillah sudah beberapa kali saya ke Tanah Suci, dan kenapa saya nggak tahu ya, itu kesana tuh ngangenin gitu, suasananya ngangenin, enak sekali. Insya Allah saya akhir tahun ini atau awal tahun saya akan berangkat lagi. Jadi gitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya gitu. Jadi berangkat tuh kita harus pakaiannya santai gitu, jangan terlalu jangan terlalu kaku gitu. Maksud saya jangan pakai ribet-ribet, santai aja gitu. Kita tuh kan mau ke Tanah Suci, kita tidak mau kemana-mana gitu ya, pakai pakaian yang bersih gitu. Harus pakai sepatu ya. Kemudian nanti di sana bawa apa yang saya bilang tadi, kalau buat di toilet, bawa botol atau apapun yang untuk seandainya Bapak perlu gitu. Kemudian taruh barang-barang itu di handbag yang sering Bapak gunakan, jangan Bapak taruh itu di atas, nanti Bapak mundar-mandir ke atas gitu. Jadi sebaiknya di bawah gitu. Minum jangan lupa, nanti ada senam kaki ya, Bapak gerak-gerakin aja, atau Bapak berjalan muter-muter itu nggak apa-apa. Saya sering itu Bapak, misalnya saya duduk di tengah, saya jalan ke belakang, balik lagi, ke depan, itu tidak dilarang. Paling kecuali waktu ada turbulence atau goncangan ya kita disuruh duduk gitu. Dan selama kita duduk sebaiknya kita memakai seat belt ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa-apa, ada goncangan mendadak atau kita lagi tidur, kita tidak berbahaya, tidak mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ini saya sekedar sharing aja ya, karena saya sering diskusi sama teman-teman, cerita kalau saya begini gitu, yang saya lakukan gitu ya selama saya traveling jarak jauh, ini yang kira-kira saya lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.